Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Innal qur'anal fajri kana mashhuda. Amma ba'du. Segala puji syukur hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, rahmat karunia dan nikmat dari Allah yang tak terhingga senantiasa dicurahkan termasuk kepada hamba-hambanya yang saat ini berkumpul untuk kembali mengaji bersama-sama tentu saja di Majelis Cinta ini. Kita bersama-sama ibu, bapak, sahabat-sahabat yang dimudahkan Allah, yang dirahmati Allah. Kita akan mengaji tentu saja, namun sebelumnya bersama-sama kita lantunkan salawat dan salam pada junjungan kita, manusia terbaik, pemimpin kita, baginda Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebagaimana saya sampaikan tadi, ibu bapak, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kita akan kembali mengaji hari ini. Hari Senin 9 Desember 2024 kita akan mengaji bersama guru kita, insya Allah beliau telah hadir, yaitu Ustadz Kiai Haji Dr. Irfan Hilmi LCMA. Beliau telah hadir, langsung kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlalu senang melihat wajah Pak Kiai. Subhanallah, saya yakin sekali hari ini tema bahasan yang nanti insya Allah Pak Kiai ungkapkan, uraikan bagi ibu bapak sahabat Majelis Cinta, yaitu makna surah Al-Fatihah, insya Allah akan sangat-sangat bermanfaat. Karena saya pribadi sering terus saja membaca surah Al-Fatihah, namun harus mengakui Pak Kiai, belum betul-betul meresapi makna terdalam yang terkandung di setiap ayat-ayat dalam surah Al-Fatihah, dan kira-kira apa saja yang sebaiknya lebih saya resapkan supaya insya Allah sholat itu lebih khusyuk. Tentu saja kan surah Al-Fatihah adalah yang wajib dalam sholat. Untuk itu kami mohonkan kesediaan Pak Kiai untuk memulai pengajian kita ini. Kami persilahkan dengan salah hormat Pak Kiai. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala Wahayikum tahiyatul Islam. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya konfirmasi dulu, audio saya tidak cukup gitu. Apa kurang apa bagaimana? Karena Insya Allah sejauh ini insya Allah sudah baik audio dari Pak Kiai, insya Allah. Oh iya. Iya Pak Kiai, insya Allah. Baik Pak Kiai, silakan Pak Kiai. Alhamdulillah tadi dibuka dengan sebuah ayat yang sangat sesuai, cocok begitu tema kita pada pagi hari ini. Inna Qur'an al-Fajri kana mashhuda. Jadi memang kita ada dalam suasana fajar. Nah, dalam hal ini ternyata makna Qur'an al-Fajri dalam ayat itu adalah sholat. Jadi salatul fajri kana mashhuda. Sholat fajar di mana di situ diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran, melalui sholat kita, melalui zikir kita, maka itu akan dipersaksikan. Oleh karena itu, maka ini adalah salah satu pembuka kita untuk membahas apa yang telah diberikan
materinya kepada saya, yaitu tentang fadilah suratul Fatihah. Tentu sebelum kita mengkaji itu, saya mungkin disclaimer dulu ya, saya bukan ahli di dalam tafsir. Saya hanya membaca apa yang dibahas oleh para ahli tafsir, kemudian membandingkannya, kemudian mengkaji ulang kembali, dan oleh karena itu maka kalau misalnya ingin mendapatkan kepuasan dari kajian tentang suratul Fatihah ini, terus terang itu agak berat bagi saya untuk membahasnya, karena memang perlu mendapatkan referensi yang lebih banyak, dan karena memang itu surat yang sangat kental dengan kehidupan kita, paling tidak selama 17 rakaat dalam sholat wajib kita membacanya, kalau kita sah membaca Fatihah tanpa sama melakukan sholat tanpa membaca Fatihah. Bukan hanya itu, dalam sholat-sholat sunat kita, sholat qabliyah, sholat ba'diyah dalam rawatib, sholat duha kita, sholat tahajud dan witir kita juga sama. Kita harus membaca Fatihah. Kalau dihitung-hitung mungkin surat Fatihah kita baca, saya yakin lebih dari 17 kali. Belum lagi kalau kita dalam tanda petik ya, hadiah dan tawasul begitu ya. Meskipun itu mungkin menjadi ikhtilafan di antara para ulama, tapi saya yakin sebagian besar di antara kita sering kirim Fatihah begitu ya, kepada orang tua kita, kepada guru-guru kita, atau ketika kita mendoakan diawali dengan Fatihah dan diakhiri dengan Al-Fatihah begitu. Jadi betapa mudahnya kita mengatakan Al-Fatihah ini, saking akrabnya kita dengan Al-Fatihah. Maka oleh karena itu tema kali ini mungkin lebih tepatnya, mari kita mengimani dan mengamini apa yang dikandung oleh surat Al-Fatihah. Karena kadang-kadang karena terlalu akrab dengan lisan kita, kita kadang-kadang tidak mengetahui apa sih sebenarnya yang diucapkan oleh lisan kita. Itu karena kebanyakannya kebiasaan, karena sudah lumrah dan lain sebagainya. Padahal di balik apa yang kita ucapkan itu, kalau kita dalam sesuatu yang sangat besar, ada sesuatu yang sangat luar biasa. Secara pribadi dan juga majelis ini juga, kalau untuk mengungkap kandungan apa yang di dalam surat, saya yakin tidak akan cukup 1-2 kali pembahasan. Sampai kapanpun, karena memang itulah keagungan ayat-ayat Al-Quran yang Allah. Tentu saja tidak cukup dengan 1 atau 2 pertemuan saja. Sebelum kita membahas lanjutannya, saya lupa ya menyapa dulu Pak Iwan ini sebagai moderator, ya, dan saya mengikuti apa yang disampaikan tentang pembukaannya lah, mukadimahnya saya mengikuti apa yang disampaikan. Para pemirsa yang berkenan, bahwa hidup ini adalah tujuannya adalah mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Bagaimanapun juga doa-doa yang sering kita lakukan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap atau seringkali hampir tidak pernah meninggalkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah qina azab. Ketika salah seorang sahabat meminta, mengatakan, bacalah doa ini. Sahabat mengatakan, itu sudah biasa Rasul. Rabbana atina fid dunya. Saya ingin doa yang lebih cespang begitu. Jawaban Rasul kan sederhana. Memang kalau tidak ingin kebaikan di dunia dan akhirat, apalagi. Tinggal kita mendalami apa sih hasanah di dunia, hasanah di dunia.
Maka dengan doa yang sapu jagat sederhana tapi mantap ini, jadi apalagi yang dipinta selain daripada kebaikan dunia dan hanya Rasul menganjurkan bacalah doa ini sesering mungkin. Jadi kalau dalam doa-doa kita akhiri atau awali atau di tengah-tengah hendaklah membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Nah gitu. Eh, baik sebelum kita masuk ke kandungan atau apa yang dibalik surat Al-Fatihah, eh, saya mengawalnya dengan seperti itu. Kenapa? Karena memang salah satu kandungan yang paling besar di dalam surat Al-Fatihah adalah Sa'adatud Daruin. Ini bukan tanpa alasan, Sa'adatud Daruin itu kebahagiaan dunia dan akhirat. Di dalam kitab Madarijus Salikin, Imam Ibnu Qayyim mengatakan sangat simpel begitu. Simpel tapi sebenarnya itu adalah rangkuman dari surat Al-Fatihah yang beliau alami, yang beliau dalami, sehingga beliau menyimpulkan suratul Fatihah miftahu kulli khairin wa sa'adatu fid bahwa surat Fatihah adalah kunci segala kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Saya kira sekaliber Ibnu Qayyim tidak akan gegabah menyimpulkan seperti itu. Kalau saya yang mengatakan itu, mungkin orang akan bilang nyanyawanan lah, sok tahu. Tapi ini sekaliber Ibnu Qayyim. Ternyata beliau mendasarkan kesimpulan itu bahwa Al-Fatihah adalah sumber kebahagiaan. Al-Fatihah adalah kunci kebahagiaan dan kunci segala kebaikan. Kenapa seperti itu? Beliau mengatakan begini, bahwa Al-Fatihah itu mengandung syifaul qulub. Syifaul qulub itu obat hati. Wasyifaul abdan, dan juga obat fisik. Kenapa disebut obat hati? Karena di dalam Al-Fatihah kita dihindarkan dari dua hal yang akan membuat kita merana dalam kehidupan dunia kita. Yaitu apa? Kita akan dihindarkan dari kebodohan, dan juga kita akan dihindarkan dari kesesatan. Artinya kita akan tahu dengan Al-Fatihah itu siapa kita, apa yang harus kita lakukan, kepada siapa kita meminta, kepada siapa kita memohon pertolongan. Artinya Fatihah itu mengantarkan kita kepada ma'rifat kepada. Kemudian di samping itu kita juga akan terhindar dari kesesatan, jalan yang salah, dan terhindar dari amarah Allah. Maka di dalam doa kita sering kita bacakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad. Artinya dengan Al-Fatihah kita diberikan jalan yang lurus, seolah-olah kita diberi cahaya. Dan itu kita minta kepada Allah paling tidak 17 kali dalam satu hari semalam. Kemudian kita dihindarkan juga dari yang namanya kesesatan. Itu. Karena kan kita punya cahaya, kita punya alam. Kita tidak akan dan akhirnya kita tidak akan kena amarah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesat. Kenapa tersesat orang? Karena dia tidak punya ma'rifah, tidak punya pengetahuan yang utuh tentang siapa dirinya, apa jalan hidupnya, kemana tujuannya, kepada siapa. Pada akhirnya kita akan kembali. Maka orang itu akan tersesat. Ada orang yang memang tahu
jalur hidupnya seperti itu, tapi dia tidak mau melaksanakannya, maka dia akan kena amarah Allah Subhanahu. Nah, Al-Fatihah inilah yang akan menyelamatkan kita, baik itu dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhir. Makanya Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa Fatihah adalah syifaul qulub, obat hati yang menghindarkan diri dari ketidaktahuan kita sehingga kita tersesat, dan juga kesombongan kita sehingga kita tidak kena amarah Allah Subhanahu. Kemudian yang kedua, bahwa Fatihah secara umum, ya, bahwa Al-Quran itu akan layak, dan memang karena itu adalah Quran, bal nazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'min. Tetapi untuk kasus Al-Fatihah ternyata ada kasus yang sangat apa ya, yang sangat khusus begitu. Suatu ketika ada sekelompok kaum yang dimana kepala sukunya lah begitu. Kepala sukunya itu kena sengatan binatang berbisa, ular itu, entah akrob itu apa, langir itu ya, apa kalajengking, nah itu kalajengking, pokoknya binatang berbisa. Lalu ada seorang sahabat yang dirujuk begitu oleh kaum tersebut. Dia ternyata dengan pengetahuannya yang sangat terbatas gitu. Lalu mengobatilah kepala suku itu dengan membacakan Fatihah, Al-Fatihah gitu ya, dengan lengkap dari Bismillah sampai waladhdallin. Ternyata kepala suku itu sembuh, dan akhirnya orang tersebut diberi hadiah berapa ekor domba lah begitu, karena memang seorang tokoh yang sakit. Lalu kemudian datanglah pada sahabat itu, kepada sahabat-sahabat yang ini sedang berkumpul, bagaimana kamu bisa mengobati? Saya bacakan Al-Fatihah. Apakah perbuatan ini benar gitu? Maka jangan sampai ini sebuah perbuatan yang dibenci oleh Rasulullah. Maka mereka pun melapor kepada Rasulullah. Lalu setelah itu, siapa yang memberitahumu bahwa ini adalah menjadi obat ruqyah begitu? Dia sendiri tidak tahu. Karena saya yakin gitu ya, apapun juga, apalagi ini Al-Fatihah kalau dibacakan, maka itu akan menyembuhkan. Dan ternyata betul. Maka Rasulullah membenarkan perbuatan sahabat. Artinya tidak semata-mata sahabat itu diberi ilham untuk membacakan Fatihah. Kecuali kalau memang Al-Fatihah itu adalah merupakan syifaul abdan. Nah, ini persis dilakukan oleh pengalaman Ibnu Qayyim sendiri. Dalam Madarijus Salikin beliau menyatakan pengalaman itu. Ketika beliau merasa sakit, saya bacakan Al-Fatihah. Ternyata sembuh luar biasa. Nah, cuman kalau untuk hubungan antara kesembuhan dengan ijabah doa dan lain sebagainya, itu permasalahan lain. Tapi yang jelas bahwa Ibnu Qayyim meyakini bahwa Al-Fatihah bukan hanya syifaul qulub, tapi juga syifaul abdan. Bukan hanya menyembuhkan hati, menyembuhkan pengetahuan dari kebodohan, tapi juga dia adalah menyembuhkan secara fisik. Maka sejak itu banyaklah masyarakat apabila meruqyah, apabila merasa sakit dan lain sebagainya, sering bertabarruk dengan suratil Fatihah. Dan ini sangat dibenarkan karena riwayatnya jelas, dan itu ada sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlalu banyak untuk kita sebutkan bagaimana kandungan Fatihah secara umum begitu. Ada beberapa hadis mungkin yang seingat saya atau yang pernah saya. Kalau tadi Imam Ibnu Qayyim melakukan mengkaji tentang fadilah keutamaan surat Al-Fatihah sebagai obat, baik obat hati ataupun badan. Mari kita lihat dari perspektif lain, kandungan daripada surat Al-Fatihah.
Di situ ada alhamdulillahirabbil alamin. Sehingga Rasul kadang-kadang menyebutkannya la salata liman lam yaqra bilhamdillah. Tidak sah salat yang tidak membacakan alhamdulillah. Padahal yang dimaksud adalah Al-Fatihah. Maka di situ nama lain dari surat Al-Fatihah adalah Alhamd. Kenapa alhamdulillahirabbil alamin? Karena paling tidak ada 3 hal menurut Muhammad Al-Ghazali dalam bukunya Tafsir Al-Maun. Bahwa di situ ada alhamdulillah, ada 3 makna. Pertama, alhamdulillah itu bermakna as-sana, memuji. Memuji kepada keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lebih agung, tidak ada yang lebih sempurna, tidak ada yang lebih perkasa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hanya dialah yang berhak untuk dipuji. Yang kedua adalah alhamdulillah dengan makna al-mahmud. Dia layak dipuji karena kalau dalam bahasa tadi ada sana, dalam bahasa Arab ada alhamd. Ya. Artinya kita memuji betapa kalau Allah tidak memberikan karunia-Nya yang luar biasa, manusia ini akan kacau. Allah memberikan karunia bukan hanya kepada manusia. Allah memberikan karunia semua alam ini dan diperuntukkan oleh manusia untuk manusia. Alam diperuntukkan untuk manusia, udara diperuntukkan untuk manusia, daratan, lautan, tumbuh-tumbuhan, semuanya diperuntukkan oleh manusia, untuk manusia oleh Allah. Maka kita layak, jika Allah menciptakan dunia yang sebesar ini hanya untuk diperuntukkan bagi manusia, maka layak kita memujinya. Betapa baiknya, betapa luar biasanya Allah. Sehingga air bisa kita minum, tumbuhan bisa, tanah bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, kita bisa makan nasi melalui padi yang ditanam oleh petani, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi betapa baiknya Allah, maka layaklah kita memuji. Dan yang ketiga adalah syukur. Syukur itu artinya apa? Bahwa dengan kata alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah terhadap apa yang kita terima secara langsung. Kalau tadi kan pandangan secara jauh. Astana itu memuji kebesaran Allah, kekuasaan Allah yang luar biasa. Yang kedua, alhamdulillah. Hamdun artinya memuji ketika kita melihat betapa anugerah Allah yang luar biasa. Dan yang ketiga adalah kita mendapatkan nikmat. Jangan jauh-jauh. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Bandingkan orang yang punya nikmat bisa bernapas setiap pagi ketika. Bisa nggak ditukar dengan harga 1 triliun? Mau nggak kita diberikan uang 1 triliun, tapi besok napas kita dicabut oleh Allah? Saya yakin tidak ada yang memilih uang 1 triliun. Betapa nikmatnya. Gitu. Maka kita bersyukurlah masih. Bersyukurlah masih bisa berkedip. Bersyukurlah kita ketika kita masih bisa menghirup udara segar di pagi hari. Bersyukurlah tangan kita, jari kita bisa digerakkan. Coba kalau telunjuk begini, lurus aja. Nggak bisa kita berbuat apa-apa. Ini untuk mereparasinya, merehabnya itu perlu berapa juta, perlu puluhan juta, bahkan miliaran. Hanya untuk menggerakkan sebuku jari kita. Betapa nikmatnya kita, mohon maaf, mobil. Betapa nikmatnya kita, menggerakkan kelingking kita, menggerakkan jempol kita ketika kita difoto dan lain sebagainya. Itu kenikmatan yang kita terima, yang seharusnya dengan Al-Fatihah kita pandai bersyukur dengan hal itu. Maka diingatkan dengan kata alhamdulillah. Kata alhamdulillah ini adalah min qablu wa min ba'du, sebelum dan sesudahnya. Makanya di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, ketika seseorang mendapatkan kenikmatan, maka ucapkanlah alhamdulillahilladzi
tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengannya maka kebaikan-kebaikan itu menjadi sempurna. Dan ketika mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan kepada kita, Rasul berpesan, ucapkanlah alhamdulillahi ala kulli hal. Dalam setiap kondisi apapun tidak ada alasan untuk tidak. Jadi ketika kita mendapatkan kenikmatan, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan, alhamdulillahi ala kulli hal. Ternyata Rasul juga mengajarkan. Kenapa? Karena memang kita selalu diawali dengan Al-Fatihah itu dan diawali dengan bacaan alhamdulillah. Jadi memuji Allah itu tanpa. Memuji Allah itu multidimensi dengan cara apapun. Karena tidak ada yang lebih perkasa dari Allah, tidak ada yang lebih kuat dari Allah, tidak ada yang lebih memberi kenikmatan dari Allah, dan tidak ada kenikmatan yang kita rasakan itu kecuali sama-sama dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya setelah alhamdulillah di situ Rabbil Alamin. Siapa Allah itu? Yaitu yang menguasai semua alam. Bukan Rabb itu bukan hanya menguasai, paling tidak ada tiga faktor, tiga makna di situ. Rabb itu artinya Malik, dia yang menguasai. Kemudian Al-Mudabbir, yang mengatur, yang mengurus. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizq. Jadi Rabb itu yaitu menguasai, memiliki dan mengatur. Jadi jangan mengatur yang sebenarnya itu bukan kapasitas Anda. Kata Allah, alam itu punya saya loh. Saya mengatur, saya mengurus, ngapain gitu kan. Anda itu cukup memuji aja lah gitu. Yang zat yang kamu puji itu adalah yang mengurus, yang mengatur, yang memiliki, yang menguasai. Jadi cukup Anda memuji saja. Itu adalah keberkahan yang luar biasa. Walillahil hamdu fil ardi wa fis samawat. Bagi Allah lah hamdu, segala puji di semua langit, semua bumi dan seterusnya. Karena dia yang mengatur, dia yang menguasai, ngapain lah bisa kita. Jangan sok ngatur gitu lah. Oh, ini lebih baik daripada aturan Allah. Ini lebih baik dari yang mengatur, yang mengurus, yang menguasai Allah gitu. Makanya cukup Anda memuji kepada Allah dalam keadaan Ar-Rahman Ar-Rahim. Sifat yang ditunjukkan setelah itu kan Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia itu maha pengasih. Dia itu maha penyayang. Dia Rahman Allah, kata Allah, wa rahmati sabaqat ghadabi dalam sebuah diskusi. Bahwa kasih sayangku itu akan lebih mendahului daripada amarah. Maka orang meskipun 70 tahun berbuat musyrik, selama itu taubatnya diterima oleh Allah sepersekian detik kemudian, itulah kasih sayangku. Anda tidak beribadah kepadaku, Anda diam di bumi milikku dan diciptakan olehku, dilindungi oleh langit yang diciptakan olehku. Tapi selama itu, ketika dalam detik terakhir ternyata dia mendapatkan hidayah, la ilaha illallah, maka 70 tahun itu sirna semuanya. Yang ada adalah keagungan la ilaha. Itulah Maha Rahman dan Maha Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu ada di dalam surat Al-Fatihah. Kenali kasih sayang Allah. Kenali kanya'ah Allah itu begitu. Karena dia begitu baik dan teramat baik. Bahkan kita ada di tanah menginjak tanah yang diciptakan oleh Allah, dilindungi langit yang diciptakan oleh Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, oleh karena itu Maliki Yaumiddin, ini mungkin tafsir secara umum ya, bahwa Allah itu adalah yang menguasai nanti di hari pembalasan. Jangan asal apa ya? Jangan asal melakukan perbuatan. Semuanya ada pertanggungjawabannya. Karena kita hidup dan dihidupkan oleh Allah, hidup dari Allah, mati juga oleh Allah, dihidupkan kembali oleh Allah. Semuanya ada pertanggungjawaban. Tuh. Maka dari itu hanya ada transaksi kita dengan Allah itu hanya ada dua. Pertama,
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah. Kepadamu lah kami memohon pertolongan. Ini luar biasa, dalam bahasa Arab itu namanya taqdimul ma'am. Jadi begini, Pak Iwan ya, dan juga pemirsa yang lain. Misalnya begini, aku mencintaimu, tapi tidak menunjukkan cinta yang lain kan. Hei, aku mencintaimu begitu. Tapi juga aku mencintai yang lain, kan tidak menafikan itu. Tapi kalau bahasa iya karena dalam bahasa Arab itu takdimul ma'mul ada makna taksis. Iya kak hanya kepadamulah kami beribadah. Beda. Saya mencintaimu hanya kamu yang aku cinta. Beda konotasinya. Kalau aku mencintaimu, bisa juga mencintai yang lain. Tapi kalau hanya kamu yang aku cinta, berarti kepada yang lain kami tidak cinta. Ini dalam keindahan bahasa Al-Quran. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada, makanya di dalam bahasa Indonesia terjemah hanya kepadamu lah kami beribadah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Berarti tidak boleh kepada yang lain. Setelah pengakuan yang tadi, Allah yang mengatur, Allah yang mengurus, Allah yang layak dipuji, Allah yang maha kasih, maha sayang, dan kita juga akan dibalas, akan diberikan pembalasan oleh Allah pada hari pembalasan. Maka pengakuan kita lah iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah kami. Satu hal. Hal yang lainnya yang keindahan berbahasa di dalam Al-Quran. Ada yang namanya iltifat. Iltifat itu apa ya? Kalau dalam secara bahasa sih inklinasi. Ada mohon perhatian begitu. Karena apa? Tadi kan kita menyebut nama Allah secara orang ketiga. Dialah Allah yang Maha Rahman, dialah Allah yang Maha Rahim, dialah Allah yang mengatur, yang mengurus, dan seterusnya. Dialah yang memiliki hari, yang menguasai di hari pembalasan. Kan berarti Allah sebagai orang yang dibicarakan. Sebagai orang ketiga dalam bahasa goib. Tapi tiba-tiba dalam lafaz iya karena abudu wa iya kan secara bahasa kepadanya lah kami beribadah. Kan begitu ya. Nah, kita sedang berbicara dia. Tapi ternyata ketika bahasa iya kak artinya hanya kepadamu gitu. Tiba-tiba dihadirkan sebagai orang kedua. Artinya apa nih? Artinya bahwa ketika ingin beribadah itu kita sejatinya seolah-olah menghadirkan diri kita di hadapan Allah. Ketika kita memohon pertolongan itu seolah-olah Allah ada di hadapan kita. Jadi tidak, ya Allah, kepadamu lah gitu. Jadi kalau tadi kan Allah lah yang maha agung, Allah yang maha rahman, Allah yang maha rahim, Allah lah yang layak, Allah lah yang. Tapi ketika ibadah dan memohon pertolongan, seolah-olah kita itu kalau beribadah dan memohon pertolongan, hadirkan dong Allah di depan kita. Bukan Allah yang kita bicarakan tadi. Supaya mendekatkan antara kita dengan Allah. Gitu. Kitanya ya. Karena Allah itu akan bertanya kepada kita, saya itu dekat sama kamu, kamu kemana aja gitu. Jadi makanya ketika akan beribadah, dekatkan dong Allahnya kepada kita. Karena Allah pasti dekat. Gitu. Dekatkan Allah artinya seolah-olah, makanya di dalam beribadah ada yang namanya ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu ya. Anda beribadah itu seolah-olah Anda melihat Allah ada di depan kita. Ataupun kalau nggak bisa, Allah mengawasi kita gitu. Namanya mukasyafah atau musyahadah. Kalau nggak bisa musyahadah, ya muraqabah. Kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaiknya sampai pada titik seolah-olah kita berdialog dengan Allah. Maka dari itu, Al-Fatihah salah satu namanya adalah As-Salah. Wasamtus salat baini wa baina nisfaini. Jadi kata Allah, saya membagi Fatihah itu setengahnya untukku dan setengahnya untuk hambaku. Makanya ketika Al-Fatihah itu kita berdialog ketika kita Alhamdulillahirabbil alamin. Hamidani rabbi itu. Kata Allah, tuh lihat hambaku sedang memuji aku.
Majjadani wa asna alayya ala ar-rahmanir rahim wa asna alayya abdi. Lihat katanya hambaku sedang apa namanya memuja-muja diri. Maka ketika bahasa iya karena abudu wa iya karena stain wali abdi masalah. Kata Allah tuh begitu. Apapun yang kau minta wahai hambaku silahkan. Kami akan penuhi apapun itu kan gitu. Nah, jadi ternyata Al-Fatihah itu dinamai dengan sholat karena memang dalam Al-Fatihah ada dialog khusus kita dengan Allah dalam surat Al-Fatihah kan gitu. Makanya ketika iya karena abudu wa iya karena stain itu mungkin secara bahasanya tolong dong hadirkan ketika kita beribadah, ketika kita memohon pertolongan, hadirkan Allah itu ada seolah-olah kita meminta kepada sesuatu yang sangat kasih sayangnya luar biasa kepada kita. Ya, jadi makanya iltifat dari yang tadinya orang ketiga kemudian menjadi orang kedua gitu. Iya karena seolah berdialog. Maka dari itu mohonlah bimbingan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, oleh karena itu mohonlah bimbinglah kami pada siratal mustaqim. Itu apa? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siratal mustaqim yakni ad-dinul Islam. Yaitu jalan yang tidak tadi seperti kata Ibnu Qayyim, siratal ladzina an'amta alaihim itu jalan para nabi, para salihin, para syuhada. Ghairil maghdubi bukan jalannya yang dibenci oleh Allah. Siapa yang dibenci oleh Allah? Yaitu orang yang sok tahu, dia tahu tapi sombong karena pengetahuannya tidak mau beribadah kepada Allah. Para ahli tafsir menyatakan bahwa ini adalah tipologi orang-orang, maaf nih mungkin saya sebut aja karena dalam tafsir silahkan aja. Itu adalah tipologi orang-orang Yahudi. Waladhalin. Dan juga bukan orang-orang yang tersesat. Tersesat itu artinya dia tidak punya pengetahuan yang cukup untuk mengenal Allah, maka dia sok tahu bahwa Allah itu adalah Thalitsus Thalatsa. Allah itu adalah punya anak. Nah ini tipologi-tipologi ini adalah tipologi orang-orang Nasara begitu. Begitu dalam tafsir. Ini saya bukan artinya berbicara tentang apa yang primordial atau sara ya. Tapi kan dalam tafsir begitu. Kebanyakan pahit tafsir yang dimaksud maghdub alaihim adalah orang-orang Yahudi, Abdolin adalah orang-orang Nasara. Jadi tidak dimarahi oleh Allah, tidak kena marah oleh Allah seperti tipologi orang tersebut dan juga tidak sesat seperti tipologi kelompok tersebut. Kan gitu. Inilah yang dimaksud dengan Ibnu Qayyim. Oh ternyata kita itu Al-Fatihah itu menjadi syifaul qulub karena dihindarkan dari amarah Allah dan dihindarkan dari kesesatan. Maka lengkap sudah. Bagaimana kalau kita memaknai ini dan dibacakan ayat-ayat ini dalam kali yang berulang-ulang. 17 kali minal. Makanya salah satu nama Fatihah adalah As-Sab'ul Masani. 7 ayat yang dibaca berulang. Dan ini diturunkan di fase Makkiyah ya. Karena ketika diwajibkan sholat itu kan setelah wajib. Nah, oleh karena itu, maka lengkap sudah pengetahuan kita. Paling tidak ada highlight yang memang begitulah cara memanai Al-Fatihah sehingga ketika membaca Al-Fatihah itu seolah-olah berdialog dengan Allah. Ketika membaca Al-Fatihah itu mengakui keagungan Allah. Ketika kita membaca Al-Fatihah bahwa kita tahu konsekuensi apa yang harus kita lakukan ketika berhadapan dengan Allah. Ketika kita mengambil Allah Subhanahu. Maka dari itu wajar kalau misalnya para ulama ketika misalnya mengirimkan Fatihah kepada mayit itu sampai atau tidak. Sederhananya begini, ya sampai loh. Nggak kembali kok gitu. Kalau nggak kembali lagi berarti sampai katanya gitu. Ya, artinya masalah sampai atau tidak pahalanya itu. Tapi ketika kenapa sih Al-Fatihah yang banyak? Al-Fatihah kandungannya umul kita, yaitu ibunya kitab, ibunya Al-Quran. Wajar loh, kandungan semuanya baik secara akidah, ajaran, sejarah, di situ ada semuanya. Maka pantas kalau Fatihah itu menjadi pembuka gitu. Menjadi kalau undang-undang dasar seperti undang-undang dasar 45 kan nggak terlalu banyak ya, apa Iwan? Tapi di situ ada penjelasan, lahir dari situ undang-undang, lahir dari situ apabila ada undang-undang yang melanggar undang-undang dasar kan ada MK-nya. Yang jadi patokannya undang-undang, nggak terlalu banyak preambul itu, gitu kira-kira. Nah,
kira-kira sebagai pembuka karena memang terlalu ini mumet di saya dari mana mengawalinya, tapi alhamdulillah bitaufikillah dengan pertolongan Allah saya bisa menyampaikan yang ya sangat sederhana dan ini sangat jauh dari harapan. Mudah-mudahan ini kita membuka dialog kita. Terima kasih Pak Iwan. Silahkan untuk kita kaji sama-sama. Masya Allah, subhanallah Pak Kiai. Banyak perspektif yang baru bagi saya pribadi dalam memahami, memaknai ayat demi ayat dalam surah Al-Fatihah, bahwa setelah memahami berdasarkan penjelasan Pak Kiai tadi bahwa ada sifat sebagai pengobat hati, syifaul qulub kalau nggak salah tadi Pak Kiai ya, lalu juga Al-Fatihah juga adalah obat bagi badan atau fisik, dan juga bahwa Allah menginginkan kita memujinya, terutama di ayat-ayat awal, dan kemudian kita mulai berdialog ketika pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan seterusnya. Subhanallah, itu luar biasa. Saya baru kalau bahasa yang biasa sekali baru ngeh saya. Masya Allah. Pak Kiai, saya kira mungkin waktunya untuk mencoba mengajak Ibu, Bapak, sahabat-sahabat Majelis Cinta untuk bertanya langsung pada Pak Kiai. Mohon izin, mungkin Ibu, Bapak, sahabat yang ingin bertanya secara langsung, mohon raise your hand. Ini mungkin ada satu ini Pak Ustadz, Pak Kiai saya bacakan. Mohon izin Pak Kiai, dari Iya, siap, ada dua. Iya, yang ini pertama dari Ibu Nadira Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat seseorang membacakan surah Al-Fatihah untuk orang yang sakit fisik namun tidak kunjung sembuh, adakah korelasinya dengan yang sakit fisik tersebut ternyata punya sakit kolbu juga, sehingga surat Al-Fatihah dengan izin Allah Subhanahu wa taala tidak bisa menyembuhkan sakit fisiknya? Jazakallah, mohon penjelasan Pak Kiai. Oke. Bismillah. Terima kasih atas pertanyaannya. Dan ini seperti saya sampaikan bahwa tadi tidak dibahas dulu, kemudian ada pertanyaan, dan inilah memang yang seringkali jadi pertanyaan. Korelasi tadi dengan ketika tidak sembuh dengan ayat Al-Quran, bahwa kekuatan doa, kekuatan Al-Quran saya yakin, dan kita harus meyakini bahwa itu tidak akan terkalahkan oleh obat. Menurut Ibnu Qayyim begini, jadi penyembuhan itu akan berbanding lurus, akan berkorelasi, ya pengaruhnya itu dengan kekuatan dan keyakinan atau himmatul fa'il. Himmatul fa'il artinya keyakinan kita sebagai yang mengobati begitu. Karena Allah menciptakan dunia ini untuk maklufah, ditunjukkan untuk manusia. Tetapi keyakinan manusia sendiri bahwa itu diciptakan, bahwa dunia itu diciptakan oleh Allah, kadang-kadang kita juga agak cangsaya begitu ya, dalam tanda petik. Ketidakpercayaan ada kadang-kadang gitu. Seperti misalnya begini, Allah yang mengurus, Allah yang memberi rezeki, Allah yang mengatur. Tapi kok kita hidup itu tidak mau diatur oleh Allah. Gitu kira-kira. Sekarang ketika Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran itu syifaun lima fis sudur, bukan hanya syifaun lima fis sudur, bukan hanya obat hati, tapi juga bahkan syifaul abdan. Itu akan berbanding lurus dengan reaksi kita terhadap postulat itu gitu. Persis seperti dokter. Pak, saya punya saudara, banyak saudara dokter spesialis. Ketika saya mengeluh sakit, kata punten. Jadi ya gitu ya, bahasa dokter. Begitu macam pakai bodrek juga sembuh. Jadi dari situ ada sugesti, ini ya saya dengan obat-obat mahal begitu. Karena penyakitnya lumayan lah. Cuma sing yakin itu dokter loh gitu.
Tapi kalau mungkin karena masalah kode etik dan lain sebagainya, karena mungkin sama saudara, udahlah, ya, kamu mah jangan konsultasi sama saya begitu. Masalah kesehatan itu semuanya milik Allah kok. Minta kepada Allah. Ternyata dokter memberi suges seperti itu luar biasa gitu. Apalagi ini Al-Quran. Nah, maka itu akan taksirnya, pengaruhnya, efeknya akan berbanding lurus dengan keyakinan kita. Dokter spesialis belum tentu bisa menyembuhkan penyakit dalam, tapi dengan dokter umum karena sugestinya kuat, atau bahkan dengan dokter alternatif, kok bisa sembuh dengan disentuh begitu saja. Maka 80% katanya, wallahualam, tolong Pak Iwan diluruskan, 80% penyakit itu adalah kejiwaan. Ya, 20% fisik itu. Makanya keyakinan kita terhadap Al-Fatihah, keyakinan kita yang demikian besar, keyakinan kita kepada Tuhan yang demikian besar, itu akan menjadi 80% paling tidak penyembuh kekuatan fisik kita. Nah, ini terlalu banyak kalau pembuktiannya ya. Makanya Imam Ibnu Qayyim juga, beliau menyatakan atau menceritakan pengalamannya sendiri begitu. Ketika dia sakit, kemudian dibacakan Al-Fatihah ternyata sembuh. Tapi ada juga yang sakit itu kok nggak sembuh-sembuh. Yang salah apanya sih gitu kan? Karena fakta-fakta itu ada. Fakta-fakta itu ada. Ternyata karena ini jangankan Al-Quran, dokter aja memerlukan sugesti yang kuat bisa mempercepat kesembuhan pasiennya kan gitu. Apalagi ini Al-Quran. Ini Al-Quran akan lebih kuat infialnya, apa namanya, kekuatan reaktifnya daripada ucapan dokter. Ucapan dokter aja dipercaya, apalagi Al-Quran. Kenapa sih kan gitu istilahnya? Sehingga kita pertanyakan kepada diri kita sejauh mana keyakinan dan kepercayaan kita kepada ayat itu. Bahwa ayat itu adalah sebagai syifaun, sebagai penyembuh. Wallahu alam, mungkin begitu ya, singkatnya begitu. Jazakallah, Masya Allah. Pakai jawaban dari paket tadi. Untuk yang bertanya, jamaah yang dirahmati Allah. Tadi Ibu Nadir yang bertanya. Semoga telah menjawab pertanyaan Ibu dari Pak Kiai tadi. Satu lagi pertanyaan boleh? Punten. Oh iya sih ya, Pak Yai. silakan. Dari Ibu Taryati Yuliani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Izin bertanya, apakah benar dalam surah Al-Fatihah tidak ada 7 huruf hijaiyah? Apa saja hurufnya dan mengapa? Apa ada artinya 7 huruf hijaiyah yang dimaksud itu? Itu saya bacakan saja Pak Kiai. Mohon kalau berkenan insya Allah untuk diberi penjelasan. Dengan Ya. segala hormat Pak Kiai. Nah, ini pertanyaan yang harus saya buka dulu begitu ya. Tidak ada tujuh, betul saya juga pernah mendengar, tapi saya tidak berani menjawab apa huruf apa saja dan mengapa 7 huruf hidayah itu. Wallahu alam, saya tidak mau tahu karena memang saya pernah mendengar, tapi saya tidak ini, mudah-mudahan saya bisa mengkaji memang seperti itu. Mungkin bacaan saya tidak sampai, komentar ini tidak sampai ke sana. Itu aja jawaban saya. Subhanallah. Ya, mudah-mudahan insya Allah sudah dipahami oleh Ibu yang bertanya, jamaah yang dirahmati Allah. Kalau saya bertanya boleh Pak Kiai? Mangga, Ini mangga Pak Iwan. rada nyinyir nih si Iwan Iwan Tea kalau kata. Mohon izin. Pak Kiai, tadi saya mengikuti, mencoba mencermati dengan kapasitas saya, penjelasan Pak Kiai ketika dalam membaca surah ayat demi ayat dalam surah Al-Fatihah, dari yang tadi sifatnya kita memuji kebesaran keagungan Allah, kemudian secara personal mulai ada inclination tadi Pak Kiai mengatakan. Inklinasi itu bermakna bahwa kemudian kita mulai berdialog secara langsung. Kita berhadapan dengan orang kedua. Kalau tadi ya, ketika pemujaan secara umum tadi kita memuji Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah, seolah-olah Allah itu pihak ketiga. Kemudian mulai ayat yang berbunyi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mulailah kita berdialog langsung dengan orang kedua seolah-olahnya. Itu supaya betul-betul menjadi lebih akrab. Apa ya yang harus kayak saya khawatir membayangkan Allah itu kan tidak tahu bagaimana membayangkan Allah.
kebesaran saja. Yang pertama saya coba itu adalah Pak Kiai, bahwa bumi sudah besar, alam yang terlihat oleh mata sudah besar, galaksi ini sudah besar luar biasa, ada miliar galaksi di sana. Pasti Allah lebih besar dari semua galaksi-galaksi alam semesta ini. Itu saja yang coba saya rasakan. Apa saya salah, Pak Kiai? Mohon penjelasan, Pak Kiai. Eh, menurut saya tidak salah sama sekali. Karena yang kita hadirkan itu bukan eh, esensi of God gitu, tapi eksistensi of God. Karena esensi Tuhan itu nggak mungkin terjangkau oleh Ya, kekuatan siapapun selain Dia. Karena hanya Dia kholik, hanya Dia yang iya, menciptakan. iya, Selain itu adalah makhluk. Makanya kenapa disebut Rabbil Alamin? Artinya alam itu adalah sesuatu yang selain Allah, semuanya adalah tidak, alam. Alam manusia, alam malaikat, jin, setan, langit, bumi, apapun itu alam diatur, diurus oleh Allah. Jadi esensi Tuhan itu seperti apa kita tidak akan pernah tahu. Tapi eksistensinya melalui penciptaannya, melalui kebesarannya dan lain sebagainya. Makanya Allah hanya memperkenalkan satu nama dengan berbagai sifat. Karena zat itu, esensi itu nggak mungkin terjangkau. Nggak mungkin terjangkau, mustahil terjangkau dalam pandangan akal manusia. Nah, siapapun kamu tidak akan pernah. Dan Allah tidak memperkenalkan diri sebagai zat begitu, artinya ngajirim gitu kan, tidak memperkenalkan diri seperti itu. Tapi Allah memperkenalkan diri dengan ciptaannya, dengan keagungannya. Penyelenehan ini pernah dilakukan oleh Nabi Musa kan. Arini anzur ilaik. Ya Allah, biarkan saya melihatmu. Siapa sih wujudmu itu gimana? Esensi kamu, esensimu seperti apa? Kata Allah kan, lantaroni, kamu tidak akan bisa melihat saya. Walakin anzur ilal jabari. Tapi lihatlah gunung. Kalau gunung itu masih tegak berdiri, maka engkau akan melihat. Gitu. Ternyata jangankan wujudnya, ketika eksistensinya dimunculkan oleh Allah, gunung itu lebur. Kata begitu. Dan seketika Nabi Musa pingsan. Lalu setelah itu saya tidak akan minta yang macam-macam lagi ya Allah. Jangankan wujudnya, eksistensi yang cahayanya itu saja gunung itu bisa rata, apalagi bumi semuanya bisa rata. Apa bumi itu kan hanya seperti butiran pasir di antara langit-langit Allah, di antara galaksi-galaksi dan seterusnya. Makanya betapa kecilnya. Jadi tidak muat lah gitu bumi itu. Makanya ketika kita meminta kepada Allah sesuatu kebaikan yang sesuai dengan persepsi kita, padahal Allah janjikan sesuatu yang lebih baik. Kenapa? Karena kalau kebaikan itu langsung diberikan oleh Allah di dunia, dunianya yang nggak muat gitu loh. Sederhananya begitu. Allah menjanjikan kebaikan yang jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita tinggal langsung aja konekkan dengan itu gitu. Itu kan kita permintaan kita, ya Allah pengen mobil, ya Allah pengen 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 kekayaan, ya Allah pengen jabatan. Hal itu pertama tidak lama, kedua tidak menguasai seluruh dunia, tapi kita terlena dengan hal seperti itu yang kecil seperti itu. Allah bisa nggak berikan? Sangat bisa, tapi dunia kapasitasnya terlalu kecil untuk suatu pemberian yang diberikan kepada manusia di dunia. Kenapa? Karena surga yang termurah saja, surga yang termurah itu adalah berlipat-lipat dunia dan langit. Dan itu untuk sendiri loh, untuk sendiri. Jadi makanya kalau misalnya kita meminta kebaikan, kok saya nggak dikasih, kok kata Allah mungkin kapasitasnya nggak cukup loh. Gitu. Biarkan aja nantilah. Cukup aja lah hidup, diberikan kehidupan yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Allah lebih tahu apa yang dibutuhkan. Gitu. Kullun muyassarun lima khuliq. Allah akan mudahkan sesuai dengan yang Allah tetapkan. Kita kan nggak tahu kita larinya ke mana. Tuturkan lah gitu. Ikuti aja apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Dia akan dipermudah oleh Allah jalannya. Akan diperlebar oleh Allah jalannya. Dan tujuan kita hanya di dunia itu hanya lewat lah. 70 tahun usia kita nggak terasa kemarin baru lahir. Dibandingkan dengan keabadian yang selama-lama.
Nah, itulah makanya kita kadang-kadang mempersepsikan kebaikan itu menurut kita, versi kita. Padahal Allah nggak begitu, kan gitu. Nah, kembali lagi pada pertanyaan tadi, nggak salah. Karena memang Allah memperlihatkan kekuasaannya, memperlihatkan keagungannya. Allah tidak memperlihatkan dirinya, gitu. Kan dengan kekuasaan Allah itu, sujudlah kamu, rendahkan kepalamu di atas tanah. Karena kamu tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa, dan tidak akan kemana. Cukup itu saja begitu kata Allah mungkin begitu. Hilangkan kesombongan. Nah itulah inti dari salat itu kan begitu. Jadi merendahkan diri kita bukan hati, diri kita serendah-rendahnya sehingga pantat yang kita anggap hina itu lebih baik daripada kepala yang sombong. Nah gitu kira-kira. Masya Allah, terima kasih Pak Kiai. Terima kasih sebesar-besarnya dari saya. Izin Pak Kiai satu pertanyaan terakhir barangkali ini dari uh, jamaah yang dirahmati Allah. Assalamualaikum Pak Jengan. Waalaikumsalam. Saat menikmati indahnya matahari terbit dari suatu puncak mengenai keagungan Allah Subhanahu wa taala, kadang suka membacakan surah Al-Fatihah untuk malaikat yang ditugaskan Allah membawa atau mungkin menjaga matahari. Apakah itu tidak melanggar membacakannya? Mohon penjelasan Pak Kiai. Ya. Saya kira tidak ada larangan untuk membacakan Fatihah untuk siapapun. Ya, sesama makhluk Allah begitu ya. Sesama Ya. makhluk Allah, mau malaikat, mau para nabi, mau apalagi misalnya bisa Pak Jengan saya mau mohon doanya, saya minta diluluskan nih, ada pendaftaran PNS atau pendaftaran P3K. Ya udah Al-Fatihah. Nah, seperti itu. Itu sangat baik kalau menurut saya, sangat baik. Apalagi ini melihat alam, melihat penciptaan alam oleh Allah. Kemudian kita mengirimkan surat kepada mengirimkan Fatihah kepada malaikat. Saya kira meskipun dari sisi contoh mungkin tidak apa namanya, kita tidak menemukan gitu contoh seperti itu. Tapi ketika kita tahu makna Fatihah dan ya Allah ini malaikat yang menjaga betapa mulianya langit, tidak tidak jatuh, bumi dijaganya, aras dijaganya. Fatihah lah untuk malaikat. Saya kira nggak ada salahnya karena Fatihah itu diperuntukkan untuk semua makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak berkirim Fatihah baik kepada orang yang sudah meninggal ataupun apalagi kepada orang sesama kita lah. Itu saya kira tidak tidak apa ya? Tidak ada larangan gitu, tidak ada larangan. Itulah kira-kira. Bahkan mungkin baik ya. Bahkan mungkin baik. Karena kalau kita tahu kandungannya gitu ya. Ya terima kasih mungkin begitu. Masya Allah. Jazakallah Pak Kiai. Barangkali tadi pertanyaan yang untuk sementara yang merampungkan pertemuan atau pengajian kita pada pagi hari ini bersama guru kita yang kita hormati, yaitu Kiai Haji Dr. Irfan Hilmi LCMA. Mudah-mudahan Disclaimer ini saya mau belum bertanya. dokter. Oh ya, yang bertanya Pak Denci ya. Mengucapkan terima kasih hatur nuhun kembali kepada Pak Kiai. Insya Allah mudah-mudahan insya Allah pada kesempatan akan datang Pak Kiai masih berkenan untuk memberikan sebagian kecil ilmu Pak Kiai kepada kami lagi Pak Kiai. Mudah-mudahan masih berkenan Pak Amin, Kiai. amin, 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 Insya amin. Allah. Ya, sekali lagi atas nama jamaah yang dirahmati Allah, Ibu, Bapak, sahabat-sahabat Majelis Cinta, kami semua mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya. The highest appreciation to you, Pak Guru. Insya Allah, Allah melimpahkan rahmat karunia Amin, kepada Pak amin. Kiai sekeluarga. Insya Allah, kita akan bertemu lagi menghadap Pak Kiai. Namun sebelumnya, mohon kiranya Pak Kiai berkenan menutup dengan doa Pak Kiai. Kami persilahkan dengan segala hormat Pak Kiai. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu. Tidak.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalika bi sultan. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhum wa tafarruqana min ba'd tafarruqan maqsum wa la taj'al fina wa la minna wa la bainana syaqiyya wa la mahrum. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana. Allahumma a'inna bidzika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim was-siddiqina wasy-syuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ghairil maghdubi 'alaihim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi atas nama jamaah Majelis Cinta yang dirahmati Allah, kami mengucapkan penghargaan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada guru kita Kiai Haji Dr. Irfan Hilmi LCMA. Insya Allah ibu bapak sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, kita akan bertemu lagi dengan beliau pada kesempatan yang mendatang pada jadwal yang paling tepat untuk beliau tentunya, dan juga mudah-mudahan itu dalam waktu yang tidak terlalu lama dari sekarang. Dan insya Allah mohon izin pada Pak Kiai, saya menyampaikan beberapa pengumuman buat jamaah. Tentu saja kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Pak Kiai. Dan untuk yang pengumuman buat ibu, bapak, sahabat-sahabat Majelis Cinta yang dirahmati Allah, esok hari kita akan kembali mengaji lagi insya Allah di waktu yang sama dengan tema Indahnya Hidup dengan Al-Quran bersama Ustadz Muhammad Nur Effendi. Esok sekali lagi kita akan bersama Ustadz Muhammad Nur Effendi, temanya adalah Indahnya Hidup dengan Al-Quran. Dan dapat saya sampaikan buat ibu bapak sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, bahwa untuk mendapatkan update terkait dengan tema, jadwal, dan info-info terkait lainnya, mohon tetap bisa berinteraksi dengan nomor yang telah tertera di nomor WA yang telah tertera di layar, yaitu 0821 1812 8338. Dan terima kasih kepada semua yang telah mendukung terlaksananya Majelis Cinta kita ini, khusus untuk ibu bapak sahabat-sahabat jamaah Majelis Cinta dan juga para supporter atau pendukung, yaitu perusahaan travel umroh dan haji Spidas International yang tentu saja membimbing dan melayani para jamaah untuk berhaji maupun berumroh, yaitu sekali lagi perusahaan travel dan haji Spidas International, dan juga kepada perusahaan Muslim Fashion Nibras yang luar biasa telah memberikan endorsement kemeja atau koko yang saya kenakan ini dari Nibras. Terima kasih sekali lagi. Akhirnya kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. warzuqna tilawatahu ana al-laili wa
واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا